Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, welcome again in my channel, and I think this is my 9th video in learning English. Okay, before we going to learn about this new topic, don't forget to subscribe, like, and give comment if something mistake or you still don't understand about this new topic. Okay, we are going to learn about countable and uncountable noun. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai countable, di mana countable adalah kata benda yang bisa dihitung. Oke, nah countable adalah benda yang bisa dihitung. Itu untuk countable. And then uncountable noun kebalikan dari countable, di mana benda yang tidak bisa dihitung. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada table di mana C di situ merupakan countable, benda yang bisa dihitung. Kita mulai dulu ya dari benda yang tidak bisa dihitung. Countable yang pertama itu use numbers, berarti menggunakan angka ataupun nomor sebelum kata benda yang bisa dihitung. For example, one book. Nah, satu buku. Yang mana kata benda yang bisa dihitung? Book. Nah, buku adalah benda yang bisa dihitung, kuantitasnya ataupun jumlahnya, banyaknya. Oke, berarti di sini jumlah bukunya ada satu, only one, berarti ini merupakan bendanya singular, yaitu tunggal. Nah, yang kedua two books ya. Yang mana kata benda yang masih sama yang bisa dihitung yaitu books. Nah, tapi berbeda. Di sini bukunya ada dua. Karena bukunya lebih dari satu, maka kata benda ditambahi s yang bisa dihitung bendanya tersebut. Nah, di sini posisinya kata bendanya merupakan plural yaitu jamak. Nah, itu untuk countable yang pertama. Yang kedua, countable noun ataupun kata benda yang bisa dihitung itu menggunakan artikel en, dan de ya. Dapat menggunakan artikel en, dan de ketiga ini. For example, I have a pen. Saya memiliki sebuah pulpen. Nah, pulpen merupakan kata benda yang bisa dihitung, pen ya. Nah, jadi bisa menggunakan or an apple is red. Sebuah apel berwarna merah. Itu juga bisa dihitung apple ya. Buah apel bisa dihitung, maka bisa menggunakan an. Or again, the apple is sharp ya. Apel itu rasanya asam. Nah, jadi bisa menggunakan the juga. Nah, jadi ketiga ini, artikel ini bisa digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu berarti jumlahnya itu kita tahu berapa banyak. Nah, itu untuk nomor 2. Number 3. Nah, countable noun ataupun benda yang bisa dihitung bisa digunakan dalam bentuk singular, tunggal, ataupun dalam bentuk plural, jamak. Jadi, nomor 3 dengan nomor 1 tuh ada kaitannya ya. Contohnya sudah ada. Kalau dia kata benda yang singular, ini dia contohnya one book ya. Lalu yang plural, kata bendanya contoh seperti two books or three pens ya, or four tables. Nah, yang penting benda tersebut ditambahi s, es, ies, or regular and irregular seperti video yang sudah saya jelasi sebelumnya. Nah, itu untuk countable noun. Berbeda dengan uncountable noun. Tadi benda yang bisa dihitung, sekarang benda yang tidak bisa dihitung. Countable noun itu dapat menggunakan angka sebelum kata benda yang bisa dihitung. Berbeda dengan uncountable noun. Uncountable noun ada lambang 0 ya, 0, yang artinya tidak boleh menggunakan angka sebelum kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi contohnya benda yang nggak bisa dihitung itu air, water. Karena air kita tidak tahu berapa jumlah banyaknya ya, water. Nah, kita mau meletakkan angka di depannya. Misalnya satu air, one water. Tidak, ini salah. Tidak bisa air dihitung ya, kecuali air ini diikuti dengan kata benda lain yang dibantu. Misalnya one glass. Nah, one glass of water. Nah, ini baru benar. Kenapa? Karena air ini dibantu dengan alat bantu ya, benda lainnya juga. Nah, jadi satu gelas air ini baru bisa dihitung. Tapi kalau dia cuma satu air, nah airnya gimana? Nah, tidak bisa dihitung, air itu jumlahnya banyak. Nah, jadi itu tidak boleh menggunakan angka di depan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi ini salah, tidak perlu diikutin ya. Nah, jadi untuk the countable bisa dihitung. Yang
dia menggunakan angka, lalu yang uncountable noun tidak boleh dia menggunakan angka sebelum kata benda tersebut. Nah, yang kedua, tadi kalau dia countable noun, dia dapat menggunakan ketiga artikel. Berbeda dari uncountable noun, dia hanya boleh menggunakan artikel the, ya, pada kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, the sugar is sweet. Nah, yang mana kata bendanya? Sugar, gula. Gula nggak bisa dihitung karena kuantitasnya, jumlahnya itu banyak. Ya, kecuali diikuti dengan kata alat bantu, ya, sama seperti air tadi. Misalnya, a bottle of sugar, nah, sebotol gula. Nah, gula itu dibantu dengan botol, jadi bisa dihitung. Tapi kalau tidak diikuti dengan alat bantu dengan benda lainnya, dia tidak bisa dihitung. Ya, jadi dia tetap sugar, tidak bisa two sugar, 2 gula, ataupun a sugar, sebuah gula, tidak boleh. Nah, dia tetap dia the sugar. Nah, ini boleh diikuti dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Gula itu, jadi di sini artinya itu. Oke, gula itu rasanya manis. Nah, yang number 3, tadi countable noun itu boleh digunakan untuk singular and plural. Beda dengan uncountable noun. Uncountable noun hanya boleh digunakan untuk kata benda singular, tunggal. Jadi, meskipun benda yang tidak bisa dihitung itu banyak, ya, yang saya jelaskan tadi kayak nomor 2, dia banyak seperti airnya banyak, gulanya banyak, tidak perlu ada penambahan s, dia tetap pada posisi bentuk singular, tunggal. Jadi, kalau airnya banyak, ya water, water tetap. Tidak ada penambah s, waters. Salah. Oke? Dia tetap singular. Nah, berbeda dengan countable. Dia bisa jadi tunggal, bisa jadi jamak. Ya, seperti book, bisa jadi books. Tapi kalau ini, uncountable dan water, tetap dia water. Meskipun air itu banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari kata benda yang bisa dihitung seperti apa. Biar kamu lebih paham. Kita masuk ke countable noun dulu. Things include in countable nouns such as, nah ini paling gampang, benda-benda yang termasuk dalam benda yang bisa dihitung seperti book, buku, pen, pulpen, chair, kursi, table, meja, spoon, sendok, t-shirt, apa t-shirt, kaos, uniform, seragam, dan lain sebagainya. Untuk benda yang bisa dihitung tidak ada masalah, kita tahu. Yang penting kita tahu berapa jumlah ataupun kuantitas dari benda yang bisa dihitung. Nah, sedangkan benda yang tidak bisa dihitung, apa contohnya aja? Nah, di sini ada things include in uncountable nouns such as. Nah, beberapa benda yang termasuk dalam benda yang tidak bisa dihitung. Seperti yang pertama, abstract noun. Jadi, benda yang nggak bisa dihitung itu bentuknya abstrak. You can touch and you can see. Kamu tidak bisa melihat ataupun menyentuhnya. Contohnya, love, cinta. Itu tidak bisa disentuh ataupun dilihat. Kecuali kita feeling, rasa. Oke? Freedom, kebebasan. Juga tidak kita bisa pegang ataupun lihat. Beauty, oke, kecantikan. Nah, ataupun keindahan. Nah, terus dan lain sebagainya. Masih banyak juga abstrak lainnya. Lalu yang kedua, termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung itu super small or soft. Artinya bentuknya itu super kecil kali, ya, ataupun lembut. Seperti salt, ya. Lalu garam, rice, beras, kan bentuknya super kecil, ya. Dust, yaitu debu dan lain sebagainya. Lalu liquid, nah dalam bentuk cairan itu juga termasuk benda yang nggak bisa dihitung, seperti water, milk, tea, coffee, dan banyak lain sebagainya. Oke, and the others, dan lainnya seperti money, uang juga tidak bisa dihitung. Meskipun kita bisa menghitung 1 rupiah, ya, 1.000, 2.000, 3.000, tapi money it's not we can count, ya. Tidak bisa kita hitung money. Lalu furniture, news, advice, dan lain sebagainya. Oke, if you want to know about this countable and uncountable, now you can search in Google what kind things that you have to master it. Okay, I think that's all about this topic. I hope you get it what I explained about this new material. Thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.